adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih semangat mengikuti sekolah minggu online? Tentunya masih ya adik-adik ya. Nah, Bu Ninuk mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu online. Nah, kali ini Bu Ninuk tidak sendiri loh adik-adik. Bu Ninuk ditemani sama Mbak Tere, Mbak Olin, dan Mas Yasa. Ada lagi loh yang menemani Bu Ninuk. Ayo tebak siapa adik-adik? Ada yang bisa menebak? Namaku Cica. Namamu bukan Cica. Halo, namaku Caca. Bukan Caca. Halo teman-teman, namaku Cici. Bu Ninuk ditemani sama Cici. Ayo, Cici sekarang kamu menyapa dulu ya dengan teman-teman di GKJ Gumulan. Yo, halo teman-teman. Sudah semangat mengikuti sekolah minggu? Nah, mana suaranya? Suaranya mana? Kok Cici enggak dengar ya? Oh ya, semua sudah semangat Bu Ninuk. Yuk kita mulai lagi ya Bu Ninuk ya. Oke Cici. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggunya, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu yang berjudul Di Badai Topan Dunia. Cici ikut nyanyi ya. Iya Bu Ninuk. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yang teguh, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, berlindung yang teguh. Nah adik-adik, untuk memulai sekolah minggu pada saat ini, kita akan berdoa pembukaan dulu ya. Cici, sikap berdoa gimana? Tangannya ditutup, mulutnya nggak boleh ngomong sendiri, tangannya dilipat. Nah benar, yuk adik-adik kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaanmu, atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu di GKJ Gumulan. Kiranya Engkau menyertai kami, memberkati kami, sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhir nanti dengan keadaan penuh sukacita. Kami mau serahkan Tuhan acara ini ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita bersama dengan anak-anak Vanuatu akan memperingati Hari Doa Sedunia Anak. Kita akan bersama belajar tentang negara Vanuatu. Nah ini pulaunya ya adik-adik ya, Pulau Vanuatu. Nah negara Vanuatu ini letaknya di
Samudra Pasifik Selatan. Negara ini sama seperti negara Indonesia ya adik-adik, mempunyai banyak pulau dan pantai yang indah. Tetapi apa adik-adik? Pulau-pulau di Vanuatu ini sering terkena bencana alam seperti angin topan, banjir, dan letusan gunung berapi. Cici, kamu ngapain? Kan ada letusan gunung berapi. Nah, terus kita akan belajar lagi tentang bendera Vanuatu. Nah, bendera Vanuatu ini ada gambar kuningnya, ada warna kuning, ada warna hitam, ada warna merah, ada warna hijau. Dan setiap warna ini mengandung arti ya adik-adik ya. Nah, untuk gambar yang daun panjang itu melambangkan perdamaian. Terus ada gambar lagi ya adik-adik ya, di ada lingkaran kuning itu adalah gambar sepasang taring babi yang bersilangan. Nah, itu melambangkan kemakmuran. Warna kuning itu menggambarkan tentang harapan akan masa depan yang lebih baik. Sedangkan warna merah itu melambangkan keberanian. Keberanian itu kalau di Indonesia, ini di Vanuatu hampir sama Cici, yaitu apa? Kekuatan, ya. Sedangkan warna hijau itu melambangkan kekayaan alam. Dan warna hitam melambangkan penduduk asli Vanuatu yang memang berkulit gelap atau berkulit hitam ya adik-adik ya. Seperti ini. Nah, adik-adik, iklim di Vanuatu itu memiliki 2 musim sama di Indonesia, yaitu musim hujan dan kemarau. Benar adik-adik. Cuma kalau di Vanuatu itu musim hujannya lebih panjang, 9 bulan adik-adik. Kalau di Indonesia kan hanya berapa bulan ya kira-kira? Setengah tahun ya, 6 bulan. Nah, kalau di sana musim hujan itu 9 bulan, sedangkan musim kemarau hanya 3 bulan. Ada yang tahu bahasa Vanuatu? Adik-adik, ada berapa bahasanya? Ternyata ada 3, bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa nasional Vanuatu itu Baslama. Nah, ada yang bertanya ndak ya? Cici, kamu bertanya ndak? Aku mau bertanya makanan khas Vanuatu. Oh ya, makanan khas Vanuatu adalah lap-lap. Di sini sudah ada lap-lap itu kalau di sini seperti pepes. Makanan yang terbuat dari daging, diolah bersama sayur dan santan, kemudian dibungkus dengan daun pisang. Nah, negara Vanuatu juga mempunyai hewan khas Vanuatu, yaitu babi dan unggas atau burung. Nah, seperti ini ya adik-adik ya gambarnya. Nah, adik-adik, itu tadi sekilas tentang negara Vanuatu. Kamu jelas belum, Ci? Negara Vanuatu, Ci? Sudah, Bu Ninu? Ya. Semoga Cici tahu ya negara Vanuatu itu apa saja benderanya, makanan khasnya, hewannya. Nah, adik-adik, satu lagi, negara Vanuatu itu mayoritas penduduknya beragama Kristen. Nah, sekarang saatnya kita akan belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Wiwi Wulandari. Monggo Bu Wiwi. Oke, terima kasih Bu Ninu. Halo anak-anak GKJ Gumulan. Loh, suaranya mana? Halo anak-anak GKJ Gumulan. Semangat pagi.
Blok 1, blok 2, blok 3, blok 4. Halo anak-anak Tuhan di Indonesia. Indonesia. Halo anak-anak Tuhan di Vanuatu dan di seluruh dunia. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kangen ya ketemu lagi. Nah, tadi sudah belajar tentang Vanuatu. Sekarang kita hendak belajar gambaran Vanuatu yang tadi katanya seperti Indonesia, pulau-pulau, berarti ada banyak pantai-pantai. Kita membayangkan sedang ada di sekitar pantai. Kita hendak mencermati, mari dibuka Alkitabnya di Injil Matius pasal 7 ayat 24 hingga 27. Ya, membangun di atas dasar yang kuat. Nah, bersama teman-teman di Vanuatu kita hendak mencermati sabda Tuhan ini. Gambaran sabda Tuhan ini adalah ketika banyak orang, baik anak-anak, dewasa, laki-laki, perempuan, mengikut Tuhan Yesus. Nah, karena banyaknya orang, kemudian Tuhan Yesus naik ke bukit berkhotbah. Nah, maka kita mengenal ada khotbah di bukit. Injil Matius pada pasal yang ke-5 hingga yang ke-7. Kita bisa melihat bagaimana pengajaran Tuhan Yesus, ucapan bahagia. Berbahagialah mereka yang membawa damai karena disebut sebagai anak-anak Allah. Atau ucapan bahagia yang lain. Ajakan menjadi garam dan terang dunia. Tentang mengasihi. Tentang bersedekah, tentang berdoa, tentang berpuasa, tentang bagaimana kalau sampai menghakimi, dan banyak hal bisa dicermati. Dan bagian akhir dari khotbah itu ada dalam bacaan kita. Mari bersama kita cermati. Kita cermati Injil Matius pada pasal yang ke-7 di ayat 24 hingga 27. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mendengarkan ajaranku dan mengikutinya akan menjadi seperti orang yang bijak. Kemudian setiap orang yang mendengar ajaranku dan tidak melakukannya akan menjadi seperti orang yang bodoh. Lah, gambaran ini seperti orang yang bijak itu seperti apa? Seperti orang yang bijak itu ketika mendirikan rumah di atas batu. Pondasinya dalam, batunya besar-besar. Malah pernah dengar nggak? Ada sistem cakar ayam yang kuat sekali. Kemudian didirikan rumah di atas pondasi batu. Kalau ada banjir, kalau ada angin puting beliung, angin hebat, angin topan, tetap kokoh, tidak roboh karena pondasi kuat. Sementara orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Pasir yang mudah goyah. Dan di atas ada rumah. Bayangkan kalau ada angin puting beliung, ada banjir menerjang, tidak kuat, tidak kokoh, langsung roboh. Anak-anak ingat tidak? Kayak kita lagi main pasir di pantai. Yang di Indonesia tahu dong, pantai, dekat pantai, apalagi teman-teman Vanuatu. Negara kepulauan dengan banyak pantai. Ketika kita main pasir di pantai, membuat rumah, membuat istana, membuat bangunan, begitu ada ombak kecil, apalagi ombak besar menerjang, semua hanyut. Karena tidak dibangun dalam pondasi yang kuat. Nah, demikian juga gambaran kita. Gambaran bagaimana kehidupan iman kita. Sebuah perumpamaan yang membawa kita mengingatkan bahwa
kita harus diingatkan untuk sesuatu di mana kita membutuhkan hal itu. Dan sabda Tuhan menjadi peringatan bagi kita. Mari bersama kita cermati tadi sabda Tuhan. Orang yang bijak, percaya, dan menaati Tuhan. Menaati Tuhan Yesus, segala ajarannya, segala didikannya, segala cinta kasih dan teladannya, bahkan di masa sulit sekalipun. Tapi orang yang bodoh melupakan ajaran Tuhan Yesus, bahkan pada saat yang sangat membutuhkan sekalipun. Ya, kita belajar hari ini gambaran seperti teman-teman Vanuatu tadi, gambaran bagaimana masa depan yang penuh pengharapan yang diinginkan. Bukankah anak-anak juga ingin masa depan yang indah? Maka sabda Tuhan mengajak kita, jadilah cerdas, jadilah berhikmat, jadilah orang yang bijak. Bagaimana caranya? Ya, dengarkan dan lakukan. Sabda Tuhan dalam ajarannya, dalam nasihat, dalam petunjuk dan tugas panggilan harus kita dengarkan, kita baca, kita mengerti, dan kemudian dilakukan. Lewat apa? Bisa yang anak-anak besar membaca Alkitab, memahami. Kalau belum paham, tanya pada kakak, tanya pada orang tua, atau adik-adiknya dibacakan. Sementara sabda Tuhan juga bisa melalui orang tua. Orang tua, orang dewasa yang sudah memahami kehendak Tuhan mengajarkan. Maka dengarkan didikan orang tua, ayah ibumu, papa mamamu, kakek nenekmu, om tante kakak dan siapapun yang ada di rumah bisa menjadi sarana Tuhan berfirman, Tuhan mengajar, memberi didikan. Atau ketika sekarang ini sekolah minggu, para kakak, para ibu guru sekolah minggu dipakai Tuhan mengajarkan firman Tuhan. Atau di sekolah, anak-anak mendengarkan guru, Tuhan pakai para guru menjadi sarana didikan itu ada. Oke, siap? Mau menjadi orang yang bijak? Maka Tuhan Yesus berkata, mendengarkan dan melakukan. Mari bersama kita membangun hidup yang lebih bijak dan kuat, bagaikan hidup kita ada di atas pondasi yang kuat. Untuk itu sekarang mari anak-anak menjadi anak yang bijak. Siap? Oke, katakan aku siap. Katakan aku bisa. Sekarang kita mau wujudkan itu. Nah, bagaikan Indonesia dan Vanuatu yang kita harus mencintai alam, memelihara alam, menjaga alam, jangan membuang sampah sembarangan. Kita bisa memanfaatkan mungkin botol bekas, mungkin bekas tempat snack atau tempat yang lain gitu nggih. Nah, botol-botol di sini minuman putih, minuman berwarna, minuman ringan apapun, atau botol-botol atau bekas snack gitu nggih. Mari kita buat menjadi aktivitas. Bapak Ibu sekarang kan mengajak kalian belajar berpuasa, mengurangi atau berpantang. Sisihkan dananya. Nah, tadi apa yang ada di botol bekas atau tempat snack atau bekas kemasan yang lainnya, sukses mungkin gitu ya. Dibuat, dihias, punya pita, masukkan pita, punya tulisan, ditulis bisa untuk peduli kasih teman-teman di Vanuatu, bisa ditulis untuk yang kukasihi. Oh, siapa yang membutuhkan? Atau apapun yang ada, entah pita, entah kertas, jadi seperti ini. Kreativitas seperti ini. Dan nanti hasilnya setelah Minggu Paskah kita mau kumpulkan untuk teman-teman di Vanuatu dan teman-teman yang membutuhkan. Untuk itu saat ini kita merayakan Hari Doa Sedunia khususnya untuk anak-anak. Anak-anak di GKJ Gumulan, anak-anak di Indonesia, anak-anak di Vanuatu dan seluruh dunia.
Mari bersama kita buat pondasi yang kuat melalui kekuatan mendengar dan melakukan sabda Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang terbaik, yang bijak dan penuh kasih. Oke, siap? Katakan, aku siap, aku bisa. Selamat Hari Anak sedunia untuk anak-anak dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Monggo Mbak Nino, Bu Nino atau Cici, silahkan melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiwi. Terima kasih Bu Wiwi. Keren ya Ci, firman Tuhan saat ini. Nah, Cici, kamu pengen enggak melakukan firman Tuhan seperti yang difirmankan Bu Wiwi tadi? Aku pengen jadi anak hebat, mau mendengar dan melakukan. Yeay, siapa yang pengen seperti Cici menjadi anak Tuhan yang hebat? Ayo angkat tangannya. Ya, oke. Nah, sekarang adik-adik saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, persembahan kali ini akan diiringi pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah, mari adik-adik kita satukan hati lagi untuk doa persembahan. Gimana Ci sikap berdoa? Tangannya dilipat, mata ditutup, tidak boleh ngomong sendiri. Pinter. Yuk kita berdoa. Bapa Surgawi yang sungguh baik, kembali lagi Tuhan kami menghadap kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas puji-pujian yang boleh kami pujikan, atas firman yang boleh kami dengar, dan biarlah kami boleh tidak hanya mendengar, tapi kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak hebatnya Tuhan, anak-anak yang mau mendengar dan melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan kami, sucikan dan kuduskan agar persembahan ini boleh bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu, terkhusus kegiatan kami sekolah minggu di GKJ Ngumulan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa jika saat ini kami hendak mengakhiri sekolah minggu dan kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Berkati kami ya Tuhan dan senantiasa pelihara hidup kami. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita di penghujung acara. Nah Bu Ninuk mau mengingatkan ya, tetap kita harus ingat pesan ibu. Yang dulu 3M sekarang jadi 5M. Kamu tahu enggak Ci 5M? Tahu dong. Nah apa saja Ci? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Terus apalagi Ci, kurang satu loh Ci. Menghindari kegiatan di luar rumah. Pinter Cici. Nah adik-adik jangan lupa ya nonton terus channelnya YouTube GKJ Ngumulan dengan klik share, klik komen, subscribe. Nah, sebagai lagu penutup, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Jangan Lelah. Sampai bertemu di sekolah minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar